الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat yang berlimpah ruah sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan pula dengan berselawat kepada Nabi dan keluarga Nabi serta para sahabat, kita akan mendapatkan manfaat maupun keutamaan-keutamaan yang besar dan luas dari selawat itu sendiri. Bahkan sering disebut salat yang tidak memiliki rukuk dan sujud itu apa? Itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kepada rukuk, tak ada sujud, dan tak butuh kepada berwudu. Jadi kapan saja, di mana saja, asalkan tidak pada tempat yang tidak mulia seperti di saat buang hajat misalnya, di tempat-tempat lain berselawat kepada Nabi adalah hal yang mudah bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai sedikit kajian tentang ayat-ayat suci Al-Quran dalam pemahaman tafsir dan ilmu Al-Quran, maka kita akan menghadiahkan pahala kepada para guru-guru kita yang telah mendahului kita dari semenjak dulu, dari para penceramah dan para imam di Masjid Raya Baitur Rahman ini, dan yang terakhir kemarin itu kepada guru kita Dr. Tirmidzi Ja'far MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan kepada beliau di alam barzah hingga dibangkitkan dan diridai oleh Allah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, bila kita melihat kosakata tentang kematian, maka Al-Quran menawarkan beberapa konsep tentang kematian itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan kematian secara hakiki. Kematian hakiki ini siapapun pasti akan melaluinya. Siapapun, setiap yang hidup. Al-Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Ayat ini tidak menyebutkan kullu insanin
semua manusia, tapi semua yang bernyawa akan mati. Siapapun itu, asal dia memiliki kehidupan, dia pasti akan binasa, akan sampai pada masanya. Itu apa? Bercerainya ruh dari badannya, sehingga badan akan tinggal di alam yang fana ini, ruh akan kembali kepada hadarat ilahi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kematian yang hakiki ini, kematian yang sesungguhnya, dan ini dipahami oleh seluruh manusia yang telah memiliki daya jangkau akal dan pengetahuan akal misalnya, atau daya jelajah akalnya itu sudah ada, walaupun hanya baru pada tingkat memayyiz, sampai dengan dia dewasa, bahkan sampai kepada orang tua selama dia sehat, logikanya itu, maka dia tahu pasti tentang kematian ini. Tidak ada yang tidak mengetahuinya, bahwa kematian bercerainya ruh dari jasad. Ruh akan kembali kepada Allah, dan jasad ini tinggal di permukaan bumi yang fana ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kematian itu datang menjemput seseorang, maka kita akan melihat dan ditawarkan oleh agama ini beberapa fase. Yang fase ini bukanlah fase sebagaimana yang berkembang di dalam beberapa penayangan dan tulisan, meskipun kita tidak memaknai bahwa tulisan itu tidak benar. Islam tidak menodorkan seperti ini. Kalau di sana ada disebutkan 120 hari, kemudian 80 hari, kemudian 40 hari, kemudian 1 pekan, kemudian hari ke-6, hari ke-5, dan seterusnya sampai dengan tiba hari kematian. Ada tanda-tanda. Mungkin saja ini benar, tetapi ini tidak secara pasti disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Hanya saja di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, beberapa kriteria kematian itu disebut begini, bahwa kehidupan ini pasti menuju kepada kematian. Jadi kalau seseorang paham bahwa kita hidup, maka wajiblah dia untuk mati. Ya, harus dahudib, wajib mati. Itu kata orang tua kita dahulu, mengambil makna dari Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa akan mati. Lalu kemudian baru disebutkan kemanusiaannya, walaupun yang diberikan peringatan di sini adalah manusia. Tapi kita pahami semua yang bernyawa, apapun yang ada delik kehidupan bagi dia, pepohonan misalnya, hewan, binatang, ya, semua akan mati. Sampai kepada yang terkecil, mikroba, virus, akan tiba masa matinya. Jadi tidak ada yang kekal abadi selamanya. Pasti dia akan mati. Kemudian juga setelah kehidupan ada beberapa tanda seseorang dia menuju kepada kematian. Itu proses perjalanan hidup ini. Ya, proses perjalanan waktu. Dimanapun dia tetap berjalan. Ketika kita berjalan, waktu itu terus berjalan. Ketika kita berlari, waktu juga terus berlari. Dan bahkan ketika kita tidur, ketika kita duduk,
itu waktu tetap dia berjalan dan berlari. Jadi tidak ada ketentuan kapanpun waktu itu istirahat, berhenti sebentar, tidak ada. Dia terus akan berjalan, kecuali pada situasi-situasi di mana diberikan kepada manusia itu ibrah, pelajaran, seperti misalnya saat Bani Israel yang dipimpin oleh Yusha bin Nun masuk untuk menaklukkan Baitul Maqdis, tetapi mereka terkendala dengan hari Sabtu untuk tidak boleh berperang pada hari Sabtu. Apabila sudah masuk malam harinya, maka sudah masuk hitungan Sabtu. Karena itu beliau, yaitu Yusha bin Nun, berdoa supaya Allah menghentikan waktu, dan bagi Allah itu adalah urusan yang mudah. Tapi bagi manusia ini tidak ada cerita waktu itu berhenti. Kita terus berjalan. Walaupun waktu itu berhenti, waktu kita terus berjalan. Begitu ibaratnya. Jadi sesuatu yang tetap hidup dan berjalan ataupun berlari adalah waktu bagi kita. Meskipun kita sedang duduk, tidak berjalan, tidak berlari, bahkan sedang tidur pun, waktu yang bersama kita itu terus berlari. Atau waktu kita tetap berlari, dia terus menua untuk kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sidang jamaah yang dirahmati Allah tidak berlaku secara umum, tapi mungkin saja dia berlaku secara umum tapi tingkatannya berbeda-beda. Apa itu? Ketika kita ditimpa oleh kesakitan dan penderitaan, kemudaratan, maka kita yakin bahwa kita ini terbatas, kita ini tidak punya power, kita ini tidak kuat, kita ini tidak jikjaya, maka kita pun tidak akan kekal. Nah, ini dipahami oleh kita bahwa kita akan menuju kepada kematian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, saat kematian disebutkan oleh Al-Quran, maka kita disodorkan dengan beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase al-ihtidar. Ihtidar itu fase tibanya waktu sulitnya seseorang bernapas dan berkurangnya fungsi yang sangat besar untuk menyadari sekeliling kita secara normal. Jadi susah sekali bernafas, dan di sana akan tiba kematian. Ini yang disebut dengan masa al-ihtidar atau disebut dengan masa nazaat, ya. Ketika ruh akan keluar dari kehidupan ini. Setelah itu kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Dan di alam barzakh ini yang kita imani, dan banyak hal ini, ya, baik itu nikmat maupun kesengsaraan. Bagi orang yang beriman, di sana ada nikmat yang luar biasa yang harus kita imani. Akan terbuka bagi dia pintu-pintu surga, akan diluaskan kuburnya, akan ada aroma mewangi, akan muncul cahaya terang benderang yang menghilangkan kegelapan kubur, dan dia akan ditemani oleh amal yang saleh sehingga dia tidak merasa sepi dan sendiri, dan juga dia aman dari berbagai macam hal-hal yang mengenaskan di dalam kubur itu sampai dengan dia dibangkitkan. Tetapi bagi orang yang kafir atau orang yang banyak sekali melakukan dosa atau pendosa itu sendiri, mereka akan berada di dalam penderitaan, azab dan kesengsaraan.
Di malam kubur itu akan dibuka baginya ya pintu-pintu untuk menuju kepada neraka. Dia akan diperlihatkan tempatnya kemudian hari. Kemudian akan berhembus panasnya neraka ke dalam kuburnya. Dia akan dihimpit, dia akan dipukul, dia akan diadab, dia akan berteriak, dia akan menjerit. Dia sendiri, tiada teman. Bila pun ada teman, temannya yang penuh dengan kegelapan juga. Itu amal-amal yang fasik, munafik, dan juga dia adalah pendosa yang selalu lalai daripada kewajiban terhadap agamanya, terhadap alam dan lingkungannya, terhadap para manusia, baik yang dekat dengannya maupun yang dia tidak kenal. Maka orang ini akan berada di dalam penderitaan yang sangat hebat sampai dengan hari kiamat. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma alimtu ya la dhahibtum qalilan wa la bakitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Ini apa yang terjadi setelah kematian. Salah satunya adalah alam barzakh atau alam kubur itu sendiri. Kemudian sampai ke tahap dia dibangkitkan berada di alam kebangkitan, ya. Di sana dia diminta untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan disoal secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baik, maka dia akan dibalas dengan surga, dengan keabadian selamanya. Kalau dia tidak baik atau dia juga pendosa, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Baik waktunya itu sementara maupun selama-lamanya atau abadi di dalam neraka. Masing-masing memiliki kriterianya. Nah, ini dia beberapa fase-fase kematian. Lalu kematian di dalam Al-Quran yang kedua, sidang jamaah yang dirahmati Allah, disebut dengan kematian kiasan atau kematian majazi. Ini kematian yang sementara, ya, sementara saja. Ya, kematian majazi atau kematian yang penuh dengan keajaiban, atau bisa disebut dengan al-i'jazi, ya, ajaib dan aneh. Dan ini sama seperti berhentinya waktu bagi Yusha' bin Nun dan beberapa hal lainnya yang banyak di dalam agama kita. Kematian kiasan ini adalah kematian untuk waktu sementara. Sementara ini adalah sementara untuk ukuran dunia. Walaupun dia di dunia ini berjalan waktu sampai ratusan tahun atau ribuan tahun, maka itu tetap disebut dengan kematian sementara. Karena dia akan hidup lagi, hidup masih di dunia, walaupun hanya sebentar. Dan ini dalam Al-Quran disebut. Pertama adalah firman Allah, ya, dan ini bisa dilihat sendiri nanti. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la ya'lam. Tidakkah kamu mengetahui orang-orang yang lari dari kampung halamannya, mereka itu sampai dengan ribuan jumlahnya. Tiba kematian, lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Mereka lari dari pertempuran, tidak mau berjihad di jalan Allah karena takut mati. Berarti mereka melarikan diri dari kematian. Nah, ini kematiannya kematian hakiki yang mereka lari. Takut
mati untuk selamanya. Tapi kemudian Allah katakan matilah kalian. Matilah kalian. Ini matilah kalian ini mati sementara. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Jadi ada masa itu sekitar ratusan bahkan sampai dengan ribuan tahun mereka terkubur ataupun berada di antara pegunungan dan di sana atau di antara padang Sahara di lintasan perjalanan manusia sampai tulang belulang mereka itu berserakan menggunung karena mereka ramai ya. Kemudian baru lewat seorang nabi lalu dihidupkan kembali sebagai contoh bagi manusia. Nah ini mati sementara meskipun lama waktunya, mereka sudah hancur, tinggal tulang belulang berserakan, tidak tahu lagi yang mana pasangan daripada tulang-tulang dan sendinya itu, ya, mana kepala terhadap badan, mana kaki terhadap badan dan seterusnya, tidak ada yang mengetahui itu. Tapi kemudian diberikan isyarat kepada Nabi lalu hidup kembali dengan doa Nabi itu. Nah inilah kisahnya ya di surah Al-Baqarah itu. Kemudian contoh lain juga masih di surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryah." Itu sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Ya, Uzair seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan perjalanan melihat sebuah komunitas, sebuah negeri, sebuah perkampungan hancur luluh. Semua sudah menjadi sunyi senyap, tidak ada lagi kehidupan. Hanya tinggal bekas-bekas kemakmuran pada masanya. Lalu Uzair berkata, "Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Kalau sudah begini hancur lebur, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali, ya, bisa menghidupkan kembali wilayah ini, bisa menghidupkan kembali masyarakat ini, bisa menghidupkan kembali peradaban ini, bisa menghidupkan kembali negeri ini, perkampungan ini, ya. Lalu Allah memberikan ya pelajaran, ibrah bagi dirinya dan bagi manusia yang datang setelahnya. Apa itu? Allah mematikan Nabiullah Uzair selama 100 tahun. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. 100 tahun dimatikan. Dan Allah sebut dengan kata fa'amata. Allah mematikan dia, itu Nabi Uzair ini, ya, selama 100 tahun mi'ata am. Tsumma ba'atsah, kemudian dihidupkan kembali. Ada contoh-contoh di sana di surah Al-Baqarah, nanti dilihat. Ya, pertama makanannya yang dibawa masih segar. Ya, makanannya masih segar, lam yatasanna. Ya. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ini berjalan waktu nih. Tapi ini tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan waktu. Bagi Allah itu mudah. Ya. Kemudian juga tunggangannya keledai yang dijadikan kendaraan beliau berjalan juga telah binasa, tinggal tulang belulang. Nanti dihidupkan kembali oleh Allah, lalu diperlihatkan bagaimana tulang belulang ini tersusun dengan sendirinya lalu hidup. Setelah Uzair dihidupkan terlebih dahulu oleh Allah. Lihat, ini begini cara kehidupan itu muncul kembali setelah dimatikan oleh Allah. Ini 100 tahun nih. Ditanya berapa hari kamu ya menetap di sini? Sebentar saja atau 1 hari atau sebahagian hari saja, hanya sebentar waktu. Tidak, engkau telah menetap di sini, tinggal di sini, ya, tidak bergerak dari wilayah ini selama 100 tahun. Bayangkan 100 tahun, 40 tahun biasa manusia sudah tidak bisa dibedakan lagi mana tulang mana tanah.
di bawah itu masih bisa. Ya, secara kasat mata, tapi bagi para ahli dengan alat ya mungkin itu masih bisa. Oh, ini ada unsur manusianya, ini ada unsur tanahnya, kira-kira seperti itu. Walaupun manusia dari tanah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kisah Ashabul Kahfi. Ya, kisah Ashabul Kahfi. Itu 309 tahun berada di dalam gua. Mereka tertidur tidak terpengaruh dengan perubahan cuaca, ya, perubahan lingkungan, ya, dari hal-hal yang bisa menguraikan fisik manusia secara normal dan alamiah itu tidak terjadi bagi tubuhnya. Mereka tetap hidup, mereka tetap segar, bahkan pakaian mereka sendiri itu tidak rusak. Kita saja yang hidup seperti ini, pakaian kita akan lusuh, ya, sedikit demi sedikit. Tapi Ashabul Kahfi, ya, berada di dalam gua, berguling-guling ke sana kemari, meskipun mereka bukan berguling dengan sendirinya, tapi dibolak-balik oleh Allah. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit, sampai kepada anjingnya. Ini mereka sebenarnya dimatikan oleh Allah, ya, tapi mati untuk sementara walaupun 309 tahun, lalu dibangkitkan kembali, ya. Ini sudah 3 contoh dalam Al-Quran disebut atau yang semisalnya. Kemudian juga kisah Nabi Allah Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang yang mati, ya. Atau bisa juga pada masa Nabi Musa dengan menghidupkan satu jenazah yang dibunuh oleh kemenakannya, lalu dituduh orang lain yang membunuh, sehingga hampir terjadi kemelut dan konflik di antara 2 golongan yang besar, ya. Kemudian diselesaikan persoalan ini oleh Nabi Musa melalui wahyu Allah dengan menyembelih seekor sapi betina. Lalu sebahagian dari anggota tubuh sapi betina itu dipukulkan kepada jenazah, lalu jenazah itu hidup kembali dan memberitakan kepada Nabiullah Musa dan masyarakat yang ada pada waktu itu dari 2 kelompok yang hampir bertikai, bahwa yang membunuhnya adalah kemenakannya sendiri karena ingin menguasai harta dan kekayaannya. Dan ini terus terjadi di masa-masa sekarang. Hanya saja kematiannya tidak hidup lagi, ya, tidak hidup lagi. Walaupun nanti hidup dalam bentuk yang berbeda. Artinya ada pembuktian dari kepolisian siapa yang membunuh, ada sidik jari, ada alat-alat bukti dan lain sebagainya. Jadi hidupnya bukan hidup yang seperti kita bicarakan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, masa Nabi Musa juga demikian. Wa uhyil mauta biiznillah. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam alaihissalam, adalah aku akan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nanti Allah sebut dalam ayat lain, il mauta biidni, ketika wahai Isa engkau menghidupkan orang yang mati dengan izin daripadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Jadi ini sudah 2 bentuk kematian di dalam Al-Quran. Mati yang sesungguhnya sebagaimana yang kita pahami secara normal, yaitu hilangnya nyawa manusia terpisah dari badan untuk selama-lamanya sampai dengan hari kebangkitan, ya. Kemudian yang kedua yaitu mati kiasan, mati dalam bentuk idiom, ya. Maksud kami mati untuk sementara. Nah, nanti ada mati dalam bentuk kiasan, ya.
Mati dalam bentuk kiasan seperti matinya hati seseorang, tertutupnya ya hati seseorang dari menerima kebenaran, dari iman, dari rasa takut kepada Allah, dari mau tunduk dan tadarru serta khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mati hati. Ya, hilangnya keimanan, hilangnya kasih sayang. Ini juga mati disebut dalam Al-Qur'an, itu matinya hati, ya. Dan ini ayat seperti ini banyak, nanti bisa dilihat sendiri. Ketiga-tiga kematian ini bisa juga dipakai dengan bahasa yang lain. Misalnya disebut mati kecil. Ini mati kecil ini mati biasa. Kemudian mati besar, ya. Mati besar ya matinya hati kita, matinya kalbu kita. Nanti ada ulama lihat mati biasa ini mati besar, ya. Kemudian ada mati kecil. Nah, ini beda-beda, ya. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga ada bentuk kematian yang disebut oleh Al-Qur'an walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada kadar masanya. Ini ajal bahasanya. Sama dengan makna mati. Tapi apanya yang mati? Apanya yang sampai ajal bagi umat? Masa kemajuan dan masa kemundurannya. Ini terus, kalau Ibnu Khaldun itu ya menulis itu bagaikan grafik timbul tenggelam. Seluruh bangsa seperti itu. Nah, selama masa ada kebajikan mesti dijaga dan minta kepada Allah. Kalau tidak akan tiba nanti ajalnya, kapanpun, ya, kapanpun akan tiba. Jadi kalau dia berada pada ketaatan kepada Allah, ya, dia berusaha untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan dari kejatuhan, ya, sebab-sebab daripada kemunduran, maka bangsa itu akan tetap ada meskipun ajalnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila masa kemajuan atau kemunduran itu telah tiba, mereka tidak bisa untuk memajukannya. Maksudnya memajukan, mengakhirkan, memperlambatnya ataupun mempercepatnya, walaupun hanya sedikit. Semua sudah ada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ajalun musamma, sama dengan makna qada, ya, ajal al-muqda alaihi, ya, ajal yang telah Allah tentukan, atau disebut dengan bahasa lain, bahasa Al-Qur'an, ajalun musamma, ya, sama maknanya. Itu ditentukan keputusannya. Ini musamma telah disebutkan batasnya, artinya ada keputusan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kapanpun kematian itu bisa datang pada kita dalam bentuk yang tiga ini, ya. Bentuk yang tiga tambah yang keempat secara kolektif, bangsa itu akan jatuh, mundur, ya, punah, ya. Sampai yang terakhir, yaitu yang kelima, ini hancur semuanya. Ini dalam Quran disebut nih. Jadi itu juga mati binasa dengan kata fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di surah Ar-Rahman. Ya, semua yang ada di atas permukaan bumi ini hancur binasa. Jadi semua hancur, nanti tidak ada lagi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Nanti diganti, bumi bukan ini lagi, langit bukan ini lagi.
diganti oleh Allah. Nah, ini hancur semuanya. Yang tetap ada, tetap abadi selamanya itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini saja pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap kita membaca Al-Qur'an itu kita dapati pelan-pelan kita lihat ya. Mungkin penjelasan ini kalau dibuat detail waktu kita tidak cukup. Jadi kita sebutkan secara global. Insya Allah masing-masing dilihat sendiri. Yang paling penting lagi adalah bisa hadir kesadaran bahwa kita akan kembali, di mana masa kita akan berakhir. Di saat itu semua akan menyesal bila tidak dipersiapkan amal dan ketaatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله